Selamat sore Mas Irwan. Sore juga. Ya, ini saya mau menanyakan tentang perihal hukum. Ketika seseorang mempunyai tanah yang jarang dia kunjungi dan bahkan bisa dibilang itu ya sampai 5 tahun sekali baru dia kunjungin, itu kan bisa dibilang sangat jarang kan. Dan tanah tersebut tiba-tiba dibangunkan rumah oleh orang yang tidak dikenal seperti itu, dan bangunan ini sudah jadi seperti itu. Dan jika orang tersebut ini membongkar paksa bangunan yang sudah dibangun oleh orang lain, kira-kira itu diperbolehkan atau tidak dalam segi hukum? Itu ilegal atau legal kira-kira? Apakah itu perlu dibicarakan secara baik-baik dengan orang yang membangun rumah, atau tidak perlu, atau main bongkar aja itu nggak masalah? Gimana dalam segi hukumnya kira-kira Mas? Ya. Jadi kalau melihat permasalahan tersebut itu sebenarnya harus ditengok asal-usul dari tanah tersebut. Jadi kepemilikan yang sah itu bagaimana? Apakah benar yang membangun itu berdasarkan hak ataukah tidak? Tapi yang jelas kalau posisinya kita yang mempunyai sertifikat atas tanah tersebut, idealnya jangan langsung gegabah bahwasanya melihat tanah kita yang jarang kita kunjungin tiba-tiba ada bangunan yang sudah dibangun dan kemungkinan bangunan tersebut sudah jadi 100% gitu. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, maka kita harus memberikan peringatan secara hukum dulu. Nah, di dalam peringatan hukum atau bahasanya yang biasa dipakai itu adalah somasi. Itu memberikan peringatan kepada si yang membangun, yang isinya dasarnya apa gitu. Apa dasar dia membangun bangunan di tanah tersebut? Karena kan ada kemungkinan besar bahwasanya dia mempunyai sertifikat atau mempunyai hak untuk membangun tersebut gitu. Nah, makanya biasanya kalau kita somasi atau memberikan peringatan kepada yang membangun atau pelaku yang membangun itu pasti memberikan sebuah jawaban. Apa dasar dari dia membangun bangunan di atas tanah yang kita miliki? Karena dasar kita memberikan somasi bahwasanya kita adalah pemilik sah dari tanah tersebut gitu. Nah, kalau kita belajar dari kepemilikan gitu ada kiri, terus ada sertifikat hak milik atau SHM, atau mungkin SHGB juga kan gitu. Tapi yang jelas kalau perorangan yang paling kuat adalah sertifikat hak milik tersebut gitu. Nah, dari somasi tersebut pastikan ada jawaban dari pihak yang tersomir atau yang kita berikan peringatan gitu. Nah, apakah dia punya dasar atau enggak gitu, punya hak atau enggak? Nah, dari situ kita bisa tahu gitu jawabannya seperti apa. Tapi kalau semisal yang membangun tersebut tanpa mempunyai hak, maka secara hukum ya bisa kita laporkan kepada pihak yang berwenang, atau dalam hal ini adalah pihak kepolisian begitu. Paling begitu gitu. Nah, ketentuan mengenai laporan itu adalah mengenai penyerobotan tanah atau membangun di atas tanah yang kita miliki dengan dasar bahwa kita sebagai pemilik sah
dan diakui menurut hukum gitu. Berarti untuk orang yang membangun bangunan tersebut ini bisa sampai dipenjarakan kalau dia tidak ada bukti hukum atau tidak ada surat-surat yang meyakinkan kalau dia itu mempunyai hak dalam membangun bangunan apapun itu. Kira-kira bisakah sampai dipenjarakan? Bisa. Dasarnya apa? Hak milik tersebut gitu. Berarti kalau case-nya seperti itu, dia sama sekali tidak punya hak. Seolah-olah ada kemungkinan besar bahwa yang membangun ini tanah ini tidak ada yang memiliki gitu. Tanah ini tidak jelas. Makanya dia mengkuasai atau membangun bangunan di atas tanah tersebut. Itu mengenai dasar dari permasalahannya, dan yang biasanya kalau itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, adalah mengenai ketentuan penyerobotan tanah milik orang lain, di mana si pelaku atau yang membangun ini membangun bangunan tanpa hak atau tanpa izin dari si pemilik tanah. Kira-kira seperti itu. Tetapi di sisi lain juga, kita juga bisa menggugat dari si pelaku atau yang membangun bangunan tersebut di atas tanah kita juga. Itu mengenai tentang perbuatan melawan hukum, di mana unsur dari perbuatan melawan hukum itu kan ada sebuah perbuatan gitu. Nah, perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Selain itu, perbuatannya juga merugikan orang lain atau diri kita. Nah, dari unsur tersebut ada rangkaian kausalitas mengenai perbuatannya tersebut yang merugikan kepada si pemilik atau kita yang memiliki sertifikat hak milik tersebut. Sehingga dari perbuatan tersebut, si pelaku atau yang membangun dari bangunan tersebut di atas tanah kita itu harus mengganti kerugian yang timbul dari perbuatannya tersebut gitu. Nah, oke. Cukup seperti itu aja sih mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga penjelasannya ini membawa pencerahan untuk orang-orang yang mungkin mengalami permasalahan yang mungkin sama dengan yang saya tanyakan tadi. Nah, perlu saya tegaskan ya, kalau kita sebagai pemilik yang sah, kita jangan terlalu buru-buru membongkar atau merobohkan bangunan tersebut. Kita harus melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik perdata maupun pidana. Atau mungkin kalau dirasa pidana sudah cukup ya no problem, atau lebih-lebih dari si pelaku ini atau yang membangun bangunan di atas tanah kita bisa dibicarakan secara baik-baik gitu, sebelum mekanisme hukum atau prosedur yang telah diberikan menurut hukum itu kita lalui. Kira-kira seperti itulah. Oke Mas Irwan, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat.